ya. Itu Anan apa kan? Oleh Itu emang laptopnya dia dari kemarin di situ. terkait materi tentang pengantar dan aturan main itu. Disampaikan beliau nanti juga akan ada tugas menulis surat begitu. Saya belum sampai. Pindahin aja deh laptop Nova itu Mbak Tana. Ikutin saja karena ini pertama, mungkin nanti sesinya akan saling berkenalan, pemaparan tentang pengantar dan aturan main. Aduh. Itu kayaknya, sepertinya. Makasih Kak Arif. Ya, siap Ibu, sama-sama. Ada yang lain? Halo, Pak, mau nanya? Siap, silakan Ibu. Ya. Ini kan nanti kita ada tugas, perkenalan dulu ya. Ya. Saya Murni dari SDN Pabuara 02. Siap. Ya. Nanti kan kita akhir Zoom ini kan ada tugas ya, menulis surat. Terus apakah menulis suratnya itu bisa melalui HP atau memang harus di laptop, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk tugas lebih detail lagi akan disampaikan oleh narasumber, bagaimana teknisnya dan juga waktunya dan cara pengerjaannya. Karena saya belum diberitahu soal teknis pengerjaan. Namun yang jelas setiap pertemuan memang betul akan ada tugas yang diberikan narasumber kita, dan just info saja, rencananya juga dari tugas itu akan kita abadikan dalam bentuk buku begitu, sehingga latihan menulis ini tidak tanpa karya, produktif begitu. Nanti selanjutnya hal yang seperti itu akan dijelaskan oleh narasumber Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Begitu Ibu ya. Halo Ibu, tadi. Oh iya Pak, makasih ya. Ya, Ya, terima kasih. Teknisnya Pak Maman nanti yang akan sampaikan. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Mamannya belum masuk ini. Ya, sepertinya Pak Ahmad Khalid di unmute dulu Pak, izin. Yang ingin bertanya, biar terdengar suaranya di unmute dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan saya baru masuk tuh, baru terbuka. Tadi itu agak susah bukanya ya, mohon maaf. Jadi ini mungkin tertinggal beberapa waktu atau beberapa menit, sehingga ada beberapa informasi yang mungkin terlewat. Mungkin bisa diulang kembali Pak, poin-pointer yang mungkin bisa saya terima Pak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak Ahmad Khalid. Luar biasa ya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa kita belum masuk ke materi karena juga kita menunggu narasumber kita untuk bergabung. Yang kedua, aturan main di dalam pelatihan menulis kita di ruang Zoom ini, itu yang pertama, ketika nanti sudah masuk materi, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mute ya, atau menonaktifkan suaranya, sehingga tidak ada noise dan berlangsung kondusif
ketika narasumber memaparkan materi. Yang kedua, kita rencananya akan membuat atau membuat ketua kelas begitu, Bapak. Jadi biar ada ketua kelasnya, jadi nanti akan kita pilih gitu. Bisa Bapak Ibu yang memilih, bisa juga dari kita yang memilih. Fungsinya apa? Untuk mengumpulkan tugas-tugas ya para peserta ya, tugas yang diberikan oleh narasumber kita. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas yang itu nantinya ketua kelas yang akan menghimpun dan mengirimkan dalam satu file langsung kepada pemateri begitu. Kemudian yang ketiga, kegiatan kita ini berlangsung, ada sesinya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti akan saya pandu, saya sebagai host yang belum kenal ya. Saya Arif Hasibuan ya, boleh panggil Mas Arif, boleh panggil Kak Arif. Ya, saya akan menjadi host memandu acara kita ini yang kita adakan setiap hari Ahad sampai nanti di Oktober gitu. Ini pertemuan pertama. Ya, nanti saya akan memandu. Jadi jika ada yang ingin bertanya nanti di sesi pertanyaan silakan di raise hand atau nanti saya berikan kesempatan begitu. Nah, kemudian ini juga kita record ya pertemuan kita itu. Jadi untuk menjaga-jaga kepada para peserta harap dipersiapkan alat tulisnya barangkali untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber kita, atau nanti sekiranya ada materi narasumber file atau soft copy begitu, nanti kami akan men-share-nya ke WA group gitu. Jadi barangkali itu info-infonya Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak Arif. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sekarang kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang akan yang akan memberikan materi pertemuan pelatihan menulis guru ya yang akan kita adakan sampai Oktober nanti. Kita sapa Bapak Maman S. Mahayana. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Arif. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Maman ini ya saya sedikit sampaikan CV beliau. Pak Maman ini adalah dosen di beberapa universitas. Satu di antaranya sebagai dosen Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Di dalam dunia sastra, nama Pak Maman S. Mahayana ini sudah tidak asing lagi. Juga di dalam dunia kepenulisan di Indonesia ini, beliau adalah kritikus sastra dan juga ahli bahasa. Dan karya-karya beliau banyak sekali. Lebih lengkapnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mencari tahu nama profil beliau di Wikipedia, itu sudah ada jelas, Maman S. Mahayana. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ya dan kita simak secara khidmat pemaparan dari pemateri kita dengan tema hari ini adalah pengantar dan aturan main. Silakan kepada Bapak Maman S. Mahayana, waktu silakan. Silakan Bapak. Mohon maaf di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana yang berbahagia ini. Ya. Adela, ya, mahasiswa saya juga hadir. Dan selalu kalau saya berhadapan dengan guru, ya,
saya ingat guru SD saya di satu kampung di Majalengka ya, yang selalu memberi inspirasi kepada saya. Jadi inilah bagian dari terima kasih saya kepada guru, saya dan kepada guru pada umumnya. Nah, latar belakang kenapa ada program ini, ya, karena pertama saya membuka pelatihan menulis secara daring di grup Kagum, dan itu pesertanya sekitar 200-an. Itu guru-guru seluruh Indonesia. Nah, ternyata memang pelatihan seperti ini itu diperlukan. Ya, sebelum itu juga saya pernah menyelenggarakan pelatihan guru-guru untuk SMA. Nah, itu bersama Taufik Ismail, kemudian Pak Slamet dari UPI, dan itu diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi kami berkeliling ke seluruh Indonesia melakukan pelatihan guru-guru bahasa Indonesia, waktu itu khusus bahasa Indonesia. Nah, paradigma cara mengajar bahasa Indonesia itu diubah, termasuk juga paradigma dalam menulis. Nah, berdasarkan pengalaman itu, selalu saya agak berduka kalau melihat di satu sekolah ya anak-anaknya ini bermasalah di dalam menulis. Nah, apakah karena gurunya yang tidak bisa mengajar menulis, atau gurunya memang tidak bisa menulis, atau bagaimana? Ada banyak faktor lah. Ya. Atas dasar itulah kemudian saya coba meminta UI supaya memfasilitasi kegiatan ini. Nah, dan alhamdulillah fakultas saya mengizinkan saya untuk membuka pelatihan menulis bagi guru-guru SD se-Bojonggede. Awalnya itu. Ya, tapi kemudian ada beberapa guru SMP juga yang ikut, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, ikut-ikut saja. Toh ini bagian dari pengabdian masyarakat. Ya. Jadi kalau di antara Bapak Ibu itu ada guru SMP, ya silakan saja. Ya. Meskipun sasarannya adalah guru SD. Nah, kemudian saya juga melihat ada banyak kegiatan guru ya, dalam hal menulis yang, mohon maaf kalau saya salah ya, seringkali mengeksploitasi guru ya, untuk penerbitan. Jadi ada banyak guru yang mengalami kesulitan menerbitkan karya, lalu dieksploitasi, ya, lalu dibikin satu acara, lalu menjual program aplikasi yang kalau dia bicara langsung dalam bentuk tulisan. Dan dari tulisan itu lalu dikumpulkan, lalu diterbitkan tanpa editing, tanpa kurasi, tanpa perbaikan, tanpa apapun. Nah, memang dapat ISBN, karena meminta ISBN ke Perpustakaan Nasional itu ya mudah, ya, asal ada judulnya, ada pengantar, ya, kemudian ada isi. Jadi siapapun sebetulnya bisa meminta ISBN. Ya. Meskipun sekarang harus ada usahanya, perusahaannya atau lembaganya. Ya, harus ada lembaga yang di belakang itu lalu mengajukan permohonan ISBN. Nah, lembaga manapun bisa, ya, lembaga manapun bisa untuk mengajukan ISBN, dan itu tidak bayar. Jadi mudah saja. Nah, dengan kemudahan itu, lalu buku yang acakadul tadi diterbitkan, maka hasilnya adalah sebuah buku yang ber-ISBN dengan kualitas yang sangat buruk. Nah, saya periksa karya-karya itu, kasihan betul ini. Ya. Bahwa buku itu jadi, ya lah, kemudian menjadi kebanggaan, bolehlah. Tapi dengan kualitas buruk, lalu apa yang
akan diberikan oleh buku itu kepada si pembaca. Ejaannya bermasalah, kalimatnya terkaing-kaing, kemudian alinea gajah, sudah gajah bengkak lagi gajahnya, ya sudah bengkak kesengat tawon lagi gajahnya. Jadi problem lah ya. Sebagai karya jadi menurut saya buruk sekali. Nah, kemudian di balik itu ada banyak guru juga yang selain ada kecemasan dalam menulis, juga tidak ada usaha dari entah itu PGRI atau lembaga-lembaga lain yang coba melakukan pelatihan bagi guru-guru itu, ya, tanpa harus gurunya itu bayar. Bagaimana caranya supaya dia ikut pelatihan ya dengan semangat itu. Ya, jadi ini kebanyakan guru harus bayar, kemudian penerbitannya juga harus bayar. Nah, jadi bebannya bertumpuk-tumpuk. Nah, itulah pertimbangan kami setelah juga diskusi dengan Arif, bagaimana caranya kita memfasilitasi pelatihan bagi guru dan guru itu nyaman melakukan tugasnya, kemudian dia tidak harus mengeluarkan uang, tapi hasilnya juga representatif, tidak memalukan, ya, dengan kualitas yang cukup baik. Nah, inilah latar belakang kenapa kemudian program ini dijalankan. Nah, hal lain yang juga perlu adalah seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman konsep menulis. Ya, ada banyak orang yang menganggap bicara itu sama dengan menulis. Atau menulis dianggap gampang lah seperti orang bicara. Padahal tentu saja lain. Menulis itu harus ada aturan mainnya, ada tanda ejaannya harus sesuai, kemudian tanda bacanya harus sesuai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anggapan bahwa menulis itu sama dengan bicara ini berakibat ada kesan orang nggak respect pada pelajaran bahasa. Anggapnya itu gampang aja lah. Masa kita bicara bisa bahasa Indonesia nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian hal lain lagi tidak tahu bagaimana sebetulnya cara mengajar ya, menulis itu. Ya, jadi belum apa-apa sudah diajarin soal tata bahasa. Ini loh kalimat aktif, kalimat pasif dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga berakibat pada jatuhnya pelajaran menulis atau pelajaran mengarang atau pelajaran bahasa Indonesia itu pada teori-teori. Siswa dijejali teori-teori. Lalu prakteknya kapan? Jadi teorinya hafal, itu tentang alur, tokoh, dan sebagainya. Atau tentang kalimat pasif, awalan, akhiran, ya, kalimat aktif, dan sebagainya. Mereka hafal. Fonologi, morfem, fonem, dan sebagainya. Tapi tidak bisa menulis. Loh, terus pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran teori sastra atau pelajaran linguistik atau bagaimana? Kan harusnya mereka jadi terampil menulis. Dan itu juga terjadi pada sekolah-sekolah kejuruan. Misalnya STM atau SMEA itu ya. Terutama STM misalnya. Itu pelajaran linguistik tentang morfem, tentang kalimat aktif, kalimat pasif dan sebagainya itu dijejalkan begitu saja sehingga setelah lulus ya nggak aplikatif pada keterampilan yang menjadi bagian dari sekolah itu. Bahkan harusnya atau idealnya siswa itu diajarkan bagaimana cara membuat informasi tentang reparasi kulkas ya, atau bagaimana cara menyusun
onderdil mobil misalnya. Ya, itu dalam bentuk narasi, cerita. Nah, dengan begitu orang lain juga jadi paham. Dan sebetulnya kan ada itu kalau Anda beli kulkas atau beli apa ya, beli barang-barang elektronik, di situ ada satu lembar keterangan tentang bagaimana cara nyusunnya. Nomor 1 nyusunnya ini, nomor 2 ini, dan seterusnya. Nah, harusnya siswa itu diajarin kayak begitu. Diajarin bagaimana cara menerjemahkan barang-barang yang berserakan itu lalu disusun lagi dalam sebuah dalam sebuah narasi, kira-kira itu. Dengan begitu bahasa Indonesia itu jadi aplikatif, ada keterampilan. Nah, harusnya pelajaran bahasa itu harusnya keterampilan itu. Termasuk juga pelajaran sastra, harusnya keterampilan, bukan teori. Nah, sekarang seringkali juga guru-guru sastra itu mengeluh, nggak ada bahan. Bahan itu ada di sekitar kita. Guru bahasa Indonesia nulis berkeluh kesah nggak ada bahan. Bahan ada di sekeliling kita. Ya, misalnya coba anak-anak, nah, ada bunga nih, coba kamu ceritakan dalam bentuk tulisan. Kelopaknya bagaimana? Itu mereka pasti pusing 7 keliling itu menumpahkan pikirannya itu. Tapi lama-lama akan bisa juga. Karena itu barang yang kelihatan, lalu kemudian dituliskan dengan gagasan yang ada di kepalanya. Nah, ini melatih mereka untuk terbiasa menulis. Nah, persoalannya tadi tidak dibiasakan untuk menulis. Nah, di samping itu kecenderungan menjejalkan teori itu juga berakibat pada mereka lebih paham teori daripada keterampilannya. Nah, pelatihan ini penekanannya pada praktek. Bagaimana Anda menulis. Dan itu sebetulnya juga gampang. Kenapa? Karena isi kepala Anda sudah punya pengetahuan, kemudian tinggal ditumpahkan aja. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketakutan salah. Ini. Ya. Jadi kalau Anda mengajar anak-anak siswa itu jangan disalahkan. Walaupun kalimatnya amburadul dan sebagainya jangan disalahkan. Tapi ini loh, lebih bagus pakai kalimat ini daripada kalimat ini. Ini kan kalimatnya begini, begini. Ya. Tapi mereka praktek dulu. Nah, pelatihan ini sasarannya itu. Jadi setiap pertemuan ada tugas. Dan tugas itu nanti Anda kirim ke email 2 hari sebelum pertemuan berikutnya, nanti dikoreksi, nanti kita diskusikan ya, hasil tulisan itu. Ya, kemudian selain dikembalikan kemudian didiskusikan supaya kita tahu di mana sebetulnya kesalahan-kesalahannya itu. Nah, cara ini juga memungkinkan kita ya tidak merasa tersinggung kalau tulisan kita itu ada yang koreksi. Ya. Toh yang dikoreksi itu bukan diri kita tapi karya kita. Jadi tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian dari situ akan ada perbaikan, kemudian pertemuan berikutnya, masuk materi berikutnya, ya, saya jelaskan juga materinya begini-begini, ya, lalu diakhiri dengan latihan, seperti itulah. Nah, di akhir pelatihan, saya dengan Pak Arif, dengan ada mahasiswa saya namanya Adela. Adela ini dia dapat penghargaan dari Kompas sebagai cerpenis muda masa depan, cerpenis harapan, kira-kira gitulah. Ya, tapi kalau saya lihat tulisan-tulisan dia bagus.
tertib lah logikanya. Maka kemudian saya ajak dia untuk membantu untuk pelatihan ini. Ya. Nah, di akhir di akhir pelatihan kita akan coba berembuk dengan Arif ya, untuk menyusun mana tulisan yang baik. Nah, dari tulisan yang baik itulah kita coba akan terbitkan. Jadi kalau misalnya pesertanya ini ada 30, ya, ada 30 tulisan, udah bisa jadi satu buku. Jadi nama ibu bapak, karya ibu bapak nanti akan kami coba terbitkan. Tentu dengan perbaikan di sana sini. Ya. Kalau seadanya ya malu juga nanti. Nanti saya juga akan memberi pengantar di situ. Ya. Nah, dengan begitu pelatihan ini selain ya Bapak Ibu mudah-mudahan saja ada tambahan pengetahuan, ada tambahan keterampilan, juga ada karya yang boleh Bapak Ibu tempatkan di sekolah. Dan dengan begitu mudah-mudahan juga ini memberi inspirasi kepada guru-guru yang lain. Ya. Awalnya pelatihan ini sebelum pandemi corona ya, awalnya akan bertemu secara langsung. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu disuruh bawa laptop dan sebagainya. Lalu, jadi dari pagi sampai dari jam 9 sampai jam 5 rencananya itu. Dalam 3 pertemuan itu. Ada 4 pertemuan. Dari pagi sampai jam 5 anak bekerja itu, nulis dan sebagainya. Ya. Tapi karena pandemi corona maka kita coba melalui daring. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan itu di rumah, bukan di tempat. Kan sama saja. Karena itu pekerjaan di rumah ini dianggap sebagai kegiatan pelatihan 30 jam. Jadi pertemuannya 5 kali pertemuan, 1 pertemuan 2 jam, kemudian kerja mandiri 4 jam jadi 20 jam, jadi total 30 jam. Nah, pelatihan sendiri setiap pertemuan itu idealnya 2 jam, tapi nggak mungkin lah 2 jam. Kita coba 1 jam atau 90 menit. Kalau misalnya memungkinkan ya, tapi paling panjang itu 90 menit lah. 90 menit dengan tanya jawab dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kami ingin agar pertama Bapak Ibu ya, bisa punya keterampilan lebih dibandingkan dengan guru-guru lain. Nah, yang kedua bisa menghasilkan karya. Nah, oleh karena itu di bagian formulir isian yang harus Bapak Ibu isi itu ada keterangan bahwa berjanji untuk tidak melakukan plagiasi atau nyontek atau copy paste. Nah, karena ini berbahaya pertama itu menghancurkan karir Anda sendiri. Kemudian itu menunjukkan juga Anda tidak kreatif. Bahwa kalau mau nyontek itu nyontek yang kreatif lah. Kita memang tidak bisa lepas dari soal contek menyontek, tapi nyontek yang kreatif itu. Misalnya Anda mengutip pendapat orang satu kalimat, Anda kembangkanlah satu kalimat itu menjadi 8 kalimat, kan menjadi lebih luas. Begitu juga kalau Anda mau mengutip satu alinea, Anda kembangkanlah menjadi 5 alinea. Sehingga yang satu alinea yang kita kutip itu sudah kalah pamornya oleh tulisan kita yang 5 alinea. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi intinya dilarang keras melakukan plagiasi. Kalau Anda ketahuan nanti melakukan plagiasi, ya pertama karena ini ada sertifikatnya, maka kami tidak akan memberikan sertifikat. Kalau ketahuan melakukan plagiasi.
Dan ya buat saya Anda melukai diri Anda sendiri, maka ya udahlah, namanya akan saya catat dan sampai kapanpun saya ingat bahwa Anda sudah berbuat tidak jujur pada diri Anda sendiri, pada Tuhan, ya. Jadi itu pesan saya. Kerjakanlah sendiri, jangan takut, percaya. Aku yakin Anda dapat menulis dengan sebaik-baiknya, ya. Karena Anda sudah punya modal pengetahuan, tinggal keterampilan menulisnya itu. Bagaimana cara menulisnya dan bagaimana tema-temanya, untuk sementara kita stop dulu, kita buka dulu pertanyaan. Baru setelah itu akan saya sampaikan bagaimana cara menulis dan bagaimana Anda menulis tema yang kami sarankan. Oke, untuk sementara saya buka tanya jawab dulu, Rip. Ya, Baik. Saya Pak. Saya. Ya, siap. Baik, Ibu silakan langsung saja ini. Ibu ini udah bersemangat ini ingin bertanya. Ibu Wildan dari mana, Bu? Saya dari SDI Perwaninja Nurul Fajar. Oke, Ya. baik. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, tadi materinya sudah saya simak. Ada beberapa hal yang mungkin saya harus paparkan di sini. Sebetulnya secara pribadi saya dari waktu masih sekolah di SD itu udah hobi banget nulis. Kemudian sampai saya di perguruan tinggi pun sering banget nulis, itu nulis bentuk puisi ataupun cerpen. Tulisan saya sering diterbitkan di majalah kampus. Tetapi ketika saya mengikuti pelatihan, ayo terus, kemudian saya kirim ke koran ataupun majalah, berapa kali saya nulis tuh belum pernah diterbitkan. Itu. Terus kemudian, tetapi setiap ada perlombaan baca puisi di tingkat sekolah, baik itu SD, SMP, puisi saya selalu dipakai untuk dilombakan. Gitu. Hasil karya saya itu selalu dilombakan. Nah, sebetulnya, tetapi ketika tulisan saya tidak diterima di majalah atau koran, itu tidak pernah ada, maksudnya ada imbal balik, oh ini loh, saudara kurangnya ini, di sini, bla bla bla, gitu tidak ada. Jadi sampai saat ini pun saya kadang-kadang jadi jadi vakum, jadi jarang nulis lagi gitu Pak, itu pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya menulis itu, kalau kita latih terus akan lebih baik. Tapi juga ada nih, mungkin memang apakah itu termasuk talenta atau memang harus dikembangkan, bisa terjadi karena dikembangkan karena dilatih terus, atau itu talenta seseorang, itu Pak. Oke, Karena udah dua dulu Bu, dua dulu coba yang lain. Makasih Bu ya. Dan Ibu dari SD mana Bu? SD Nurul Fajar Di Pabuaran. Wilayah Bojonggede ya? Agama, iya betul. Ya, insya Allah Bu, Ibu nanti bisa nulis untuk koran Bu. Aku yakin. Makasih Pak. Ya, oke. Terus yang lain. Ya, silakan yang lain kita tampung dulu untuk 3 penanya dulu ya. Yang kedua, penanya kedua silakan. Ya, jika tidak ada ditanggapi oleh Pak Maman. Ada yang ingin bertanya? Ibu Ervina Sari. Enggak ada pertanyaan? Pak Lili Muslihat. Ibu Neti. Ibu Murni enggak ada pertanyaan? Ya Pak, mau nanya. Ya. Tadi dari awal saya udah bertanya. Saya Murni dari Pabuaran 2. Mau nanya itu Pak, kalau misalkan nanti kan ada tugas ya Pak di akhir itu. Ya.
apakah bisa kita nulis itu melalui HP? Kalau misalkan bisa, aplikasi apa yang harus kita download gitu Pak? Atau memang harus di laptop gitu? Ya udah itu aja Pak. Ya, terima kasih Ya, ya. terima kasih ya. Yang lain, Ibu Anggi, Sayang, Ibu Ois. Ibu Ois nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya Tantri dari SDIT Nahwanur, Bojonggede. Ya, Saya ingin menanyakan nantinya setelah selesai pelatihan kan tiap pekan ada pengumpulan tugas ya Pak. ya. Nah, tugas itu nantinya akan dikompilasi menjadi suatu hasil karya atau hanya sekedar untuk koreksi saja ya Pak? Oke. Terus Pak Ilham. Ya, Pak Ilham Ridho, ada pertanyaan? Ahmad Holid. Ibu Anggi. Olivah Nur. Ya Pak, Ada pertanyaan? ya ada pertanyaan Pak. Ya, Ya, saya Ahmad Khalid dari Surakarya 1. Surakarya itu daerah mana ya? Susukan Pak. Oh iya. Ya. Pertanyaan saya adalah kaitan dengan materi atau isi dari karya tulisan ini, yaitu apakah memang materi ataupun konten karya tulis ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang COVID sekarang atau bisa diambil dari bidang-bidang permasalahan yang lain gitu Pak, di bidang ilmu atau Oke ya. itu aja mungkin Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Holid. Ya. Pak Ahmad Holid. Ya. Ibu Safa bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Ibu Fitri? Saya Pak ingin bertanya. Ya, oke. Ibu Safa. Ya. Bagaimana cara untuk mengatur rangka-rangka penulisan yang kreatif agar dapat dipahami bagi para pembaca? Karena kalau sebuah karya itu untuk digemari bukan salah satu ini ya Pak, impian supaya agar menjadi kegemaran itu penulisan kita itu bisa dapat dipahami itu bagaimana ya Pak ya? Oke. Jadi bagus, cara bagus, mengatur ya. rangka-rangka. Ya, oke, terima Rangka-rangka kasih. penulisan. Ya, Bu Fitri. Ibu Fitri. Iya Pak, Assalamualaikum. Saya Fitri dari Waalaikumsalam. SD Alusi. Mohon maaf Ya. izin bertanya. Ya. Untuk karya tulis itu kan banyak ya Pak ya. Semacam Ya. ada cerpen, puisi, dan lain-lain. Nah, untuk setiap karya tulis itu apakah ada kriteria masing-masing dalam cara penulisannya? Ya, oke. Iya, Oke, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih. Udah ada banyak tuh, Arif. Siap. Ada berapa tuh ya? Ada 6. Ada 6. Ya. Ini direkam ya, Arif ya? Iya, ada Adela yang rekam tuh. Oh iya, oke, Adela nanti rekam ya. Ibu Murnia, satu lagi, 7. Enggak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama itu lupa. Yang pertama itu apa, Rip ya? Itu yang pertama dari Ibu Wildan. Ya. Ya sudah lama menulis dan ya, oke ya. Tapi masuk di korannya, Pak. Ya, benar. Terus jadi begini ya, ini menjawab semuanya. Pelatihan ini ya sebetulnya semacam menghidupkan saklar Anda ya, dalam hal menulis. Jadi seperti lampu itu Anda ini masih padam, lalu ayo saklarnya dihidupkan. Nah, begitu dihidupkan itu brai hidup, maka akan kelihatan ternyata di kamar itu ada meja, ada kursi, ada macam-macam ya. Ada lemari dan seterusnya. Jadi pelatihan ini sebetulnya sekadar saklar. Nah, tinggal apakah Anda punya keberanian untuk menghidupkan saklar lampu yang lain. Nah, itu kelanjutan dari
pelatihan ini. Maka pertanyaan Ibu yang pertama tadi ya ada soal talenta dan sebagainya ya. Pelatihan itu penulis itu intinya adalah menulis. Tidak ada teori di dunia ini dalam hal menulis ya yang paling ampuh. Saya ulangi lagi, tidak ada teori menulis di dunia ini yang paling ampuh selain menulis. Ya, jadi kalau cuma teori-teori melulu, wahai Ibu Yanti dan Ibu Murnia, kalau Anda mau menulis begini loh. Pertama, Anda tulis dulu judulnya. Setelah Anda tulis judulnya, Anda tulis kira-kira bab 1 apa, bab 2 apa, dan seterusnya. Ya. Tetapi menulisnya nggak pernah, ya sampai kiamat juga Anda nggak bakalan bisa nulis. Jadi penulis itu bukan belajar berenang di dalam kelas, ya, tetapi nyebur langsung ke kali, jebur. Gitu. Nanti kelelep-kelelep dikit ya nggak apa-apa, ya, karena ada ada pelatihnya. Atau belajar bersepeda di dalam kamar, enggak. Anda harus belajar sepeda itu langsung di jalan besar. Nah, jadi sebetulnya tidak ada talenta dalam kegiatan menulis itu. Sastrawan, ini memang dia bakatnya jadi sastrawan. Tidak. Tetapi proses belajar, berlatih terus-menerus. Karena itu kalau Anda terus berlatih dan setelah pelatihan ini Anda menghentikan kegiatan menulis, ya sayang juga. Ya, Anda bobo apa manis ya, tidur saja ya, tinggal nunggu pensiun saja ya. Tetapi kalau ada terus melatih menulis apa saja, di mana saja, kapan saja, tentang apa saja ya, nanti akan ada keterampilan. Oleh karena itu pertanyaan kedua yang tentang HP tadi ya, boleh saja pakai HP, tapi HP itu hurufnya kecil-kecil. Seringkali kemudian tangan kita terkecoh sehingga penulisannya agak bermasalah. Harusnya nulis A jadi nulis B dan seterusnya itu. Tulisan itu jadi berantakan. Nah, tulisan yang berantakan selain tidak menyenangkan dan tidak nyaman untuk dibaca, juga menunjukkan keteledoran Anda, kekurang cermatan Anda. Nah, pelatihan ini selain belajar menulis, tapi juga belajar menjadikan Anda cermat apa yang ditulis. Hati-hati apa yang ditulis. Sadar dengan apa yang ditulis. Tidak asal jeplak. Nah, ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menulis status di Facebook. Ya, karena nulis status di Facebook itu pakai HP, seringkali main jeplak aja. Maka terjadilah kemudian kekacauan, ada yang salah tafsir, ada yang salah memahami dan seterusnya. Termasuk juga kalau Anda diskusi di WhatsApp, di grup WhatsApp lewat HP, itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik jangan diskusi di situ, stop, lalu datang, lalu coba diskusikan bersama secara langsung. Kira-kira itu, ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, ya, insya Allah Bu, kalau Ibu menulis terus dan ada tekniknya, bagaimana untuk menulis di koran. Maka memang saya sengaja mengundang Pak Arif ini karena dia wartawan. Tahu bagaimana menulis untuk pers, untuk koran. Nah, pelatihan ini juga diarahkan ke sana. Bagaimana Anda nulis yang baik, yang enak, yang kenyes-kenyes, yang gurih, dan sebagainya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu siapa tadi tentang kerangka. Kerangka itu menghambat. Kalau gambaran umum boleh, ya, kerangkanya kira-kira ini boleh. Tapi jangan kemudian diperlakukan seperti itu. Ya. Menulis, ya, nulis saja. Nanti bagus tidaknya setelah kita baca ulang.
Tapi bagaimana mungkin kita bisa melihat tulisan kita itu bagus atau tidak kalau kita nggak pernah nulis atau kita nggak ada barang yang hasil tulisannya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak siapa itu? Ya, hasil dari tulisan ini nanti, ya, karena setiap minggu kita ketemu, maka saya share atau nanti Pak Arief akan share ya, setelah dikoreksi supaya tahu di mana kesalahan kelebihannya. Lalu kita diskusikan. Nah, memang tidak enak ya, kalau tulisan kita banyak salahnya. Lalu dipaparkan kan, ini loh salahnya, ini loh nggak bagus, ya, ini kalimatnya terkaing-kaing, nah, ini bahasanya agak lumpuh dan seterusnya dan seterusnya. Memang nggak enak, tapi itu melatih kita supaya kemudian kita jadi lebih tertib dalam menulis. Nah, tujuannya itu. Nah, dengan begitu, ketika orang lain ngasih tahu kesalahan tulisan kita, ya nggak apa-apa. Terima kasih, Anda sudah mengoreksi tulisan saya, kira-kira gitu. Tapi tidak tersinggung, ya. Itu tujuannya. Dan yang kita bicarakan kan tulisan, bukan orang. Jadi pertanyaan Pak Ibu siapa itu soal nulis di HP itu tidak masalah, ya. Tapi bermasalah ketika Anda sendiri menulisnya. Karena itu lebih baik di laptop supaya mudah juga untuk mengirimkan tulisannya. Kan tulisannya lebih gede, kita lebih enak itu loh bacanya. Gitu. Tapi kalau Anda bisa nulis di HP dengan tertib dan sebagainya, nggak soal. Ya. Tapi saya sih agak bermasalah nulis di HP itu karena huruf-hurufnya terlalu kecil dan jempol atau apa itu ya seringkali mau ngetik, mau mijit A malah mijitnya yang lain. Jadi seringkali salah. Nah, maka itu tadi Bu siapa yang pertanyaan pertama itu, mungkin kenapa tulisan itu tidak dimuat di koran? Satu, terlalu banyak kesalahan. Dua, ngayayai, bertele-tele, enggak fokus, enggak lugas. Ya. Sebetulnya orang sudah tahu cerita itu atau itu lalu ada tulis, misalnya saja mataku memandang, aku pegang dengan tanganku, atau kakiku lari dengan keras, dengan kencang. Ya, telingaku mendengar sayup-sayup suara musik. Ya. Nah, itu tidak salah. Kalimat itu tidak salah, tetapi tidak bagus. Berlebih. Kenapa berlebih? Karena mendengar kan tidak mungkin pakai dengkul. Atau berlari tidak mungkin pakai tangan, atau memegang tidak mungkin juga pakai telinga. Jadi langsung saja, ku pegang buku itu, bla bla bla. Jadi tanganku memegang buku, nah itu yang berlebih. Ya, atau tadi telingaku mendengar, itu berlebih. Jadi ku dengar suara musik dan seterusnya. Nah kira-kira itu. Kemudian tema, tadi Pak itu ya. Pak siapa itu yang bicara soal masalah. Nah, sebetulnya kalau Anda sudah punya keterampilan menulis, apapun bisa jadi tulisan. Apapun bisa jadi tulisan. Ya. Kalau Anda biasa nulis cerpen, apapun bisa jadi cerpen. Kalau biasa nulis puisi, apapun bisa jadi puisi. Tapi penguasaan bahasanya dulu. Dasarnya dulu. Bagaimana mungkin kita bisa nulis, bisa menyampaikan cerita kalau penguasaan bahasanya enggak kita kuasai. Kalau kalimatnya masih berantakan. Jadi soal tema itu enggak masalah, tema apapun ya, yang kontekstual atau yang enggak kontekstual, ya, pasti akan bisa Anda tulis. Nah, kebetulan tema yang disiapkan itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan Anda. Nah, memang tujuannya supaya Anda sudah akrab dulu dengan apa yang sehari-hari Anda lihat. Nah, kalau yang sehari-hari Anda lihat itu juga
masih bermasalah dengan tulisannya, maka artinya memang perlu peningkatan kegiatan menulis itu. Ya, jadi tema-tema yang ditawarkan itu nanti yang nggak perlu Anda cari bahannya dari perpustakaan dan sebagainya, nggak perlu, yang ada di sekitar kita. Ya itu tadi ya, yang kenapa kemudian guru selalu beralasan soal bahan. Bahan ada di sekitar kita. Nah, misalnya saja coba anak-anak cari atau tanya ayah ibumu atau tetanggamu atau siapa saja soal cerita tentang bla 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 yang ada di sekitarmu. Catat, lalu tuliskan. Nah itu nanti di akhir kita akan nulis cerita rakyat juga. Ya, itu kan cerita rakyat. Bahwa cerita itu benar atau tidak soal lain. Bahwa cerita itu bisa dibuktikan atau tidak soal lain. Tapi keterampilan menulis. Bagaimana menyusun cerita lisan itu menjadi cerita yang tertulis. Ya, jadi begitu. Kayaknya yang nomor 3 itu Bu siapa ya? Saya lupa. Oh ya, jadi setelah bahan ini, ya nanti kami akan coba. Pertama tadi semua latihan itu akan dikoreksi dan akan di share di grup supaya orang lain juga teman-teman kita juga bisa membaca tulisan kita. Pertama itu. Yang kedua, nah nanti kita akan minta supaya diperbaiki. Tentu saja ada catatan-catatan. Nah, kemudian di akhir kegiatan ini kita akan pilih mana yang kira-kira pantas untuk diterbitkan. Jadi tidak semuanya akan terpilih. Ya. Bahwa Anda dapat sertifikat ya, karena Anda sudah mengikuti pelatihan ini. Tapi tidak berarti juga tulisan Anda itu bisa kami muat dalam buku itu. Kenapa? Karena kalau kualitasnya buruk, bagaimana kami mempertanggungjawabkan secara moral? Gimana ini tulisan buruk begini kok masuk ke buku kayak begini, yang lain-lain bagus ini buruk. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi tetap kita dengan menjaga kualitas, bahwa buku itu pantas, tulisan Anda itu pantas dibukukan, ya. Dan kalau dipajang di perpustakaan sekolah itu tidak memalukan, atau nanti kan dikirim ke perpustakaan nasional juga buku itu kalau memang kita minta ISBN-nya. Jadi kalau dipajang di perpustakaan nasional juga pantas. Ya, covernya bagus, ejaannya benar, isinya bagus. Ya. Orang juga bacanya enak. Ya. Yang tadi kata Ibu siapa itu ya. Kalau berantakan bagaimana orang senang dengan membaca itu. Ya. Dengan begitu orang akan tertarik. Dan orang juga memberi apresiasi. Ternyata tulisanku bagus juga ya, enak juga, renyah, gurih, krenyes. Ya. Kira-kira itu ya. Jadi Ibu nggak usah cemas, apakah nanti Ibu bisa nulis atau tidak. Kan kita belum mulai nih, ya. Tabrak aja, pokoknya menulislah dengan bahagia, kira-kira itu, ya. Nah, insya Allah dengan sikap seperti itu, Anda tidak akan merasa dibebani dan kegiatan ini berlangsung dengan baik. Ya. Di akhir pelatihan ini ada satu karya, yang di dalamnya ada nama kita di situ. Ya. Kemudian dengan karya yang juga tidak memalukan. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan 5 pertemuan itu, karya itu kita bisa menulis karya yang sebaik itu? Ya.
Pertanyaannya itu, apakah dengan 5 pertemuan kita bisa? Loh, kalau tidak dicoba, bagaimana mungkin akan kita tahu bahwa kita bisa nulis? Dan kan ada editor, ada yang koreksian dan sebagainya. Jadi tetap kita akan jaga kualitas. Ini loh Bu, ini kan bagusnya kalimatnya ganti dengan ini. Ini loh Bu, tambahkan sedikit nih Bu. Jadi karya itu nanti tetap sebagai karya yang baik, yang tidak memalukan, yang dibaca orang gitu membuat kita juga ikut senang. Dan membuat orang juga bacanya senang. Kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas nih. Arif atau Adela, ada pertanyaan? Arif? Ya, Bapak Ibu yang lain barangkali. Masih ada pertanyaan, Bapak? Itu Hikmah. Hikmah coba di-unmute dulu. Ibu, tadi pertanyaannya sudah saya jawab ya? Ibu Tantri? Alhamdulillah saya sudah, Pak. Ya. Sudah dimulai, Pak. Ya, Ibu Hikmah. Di-unmute dulu. Ada pertanyaan? Ya, enggak. Ibu Neti, ya, ada pertanyaan? Mungkin bukan pertanyaan ya Pak ya. Kami kan beberapa kali, saya terutama ya, menemui langganan koran yang ada di sekolah. Kemudian beberapa berita yang sekarang sering kita lihat juga lewat online gitu. Ada beberapa juga para jurnalis atau wartawan yang sering datang ke sekolah yang kebetulan meliput segala kegiatan yang ada di sekolah. Tapi hasil dari liputannya itu kadang kita saat membaca, loh kok begini gitu ya. Jadi dari dari hal sepele saja, penulisan nama orang, kemudian nama tempat, itu sering-sering salah gitu. Kemudian cara penyampaian berita dalam bentuk penulisan jurnalis itu kalau menurut kita itu masih kurang gitu ya. Jadi koran-koran sekolah yang sering kita langganan itu masih, kalau kita lihat itu masih agak jauh lah beda dengan koran-koran nasional yang sering kita baca juga. Nah, apakah untuk kualitas penulisan jurnalis ini yang ada di koran-koran ini, apakah untuk saat ini memang bahasanya seperti itu gitu, istilahnya secara umum? Oke Bu. Terima kasih. Ibu mohon maaf nih Bu ya. Ya. Itu kalau saya berani mengatakan itu wartawan abal-abal itu. Ya. Wartawan nggak bisa begitu, nggak boleh salah nulis itu. Dan itu juga mungkin tidak pakai tidak pakai editor. Iya betul. Kalau misalnya ini kebetulan Pak Arif nih wartawan nih, dihabisin itu kalau ngawur, kalau beritanya jelek dihabisin dia. Nah, maka itu jelas sekali wartawan itu cuma supaya korannya dimuat aja di situ atau di langgananin aja atau pasang iklan dan sebagainya. Itu nggak benar tuh. Ibu sebetulnya boleh caci maki itu si wartawan itu. Betul, gimana ada wartawan itu? Kok kualitasnya kayak begini? Insaf, bertobat, istighfar. Nah, kira-kira gitulah Bu ya. Nah, tentu saja kami menjaga urusan yang begitu. Pertama, Pak Arif ini wartawan benar. Jadi kalau karyanya hasil pelatihan ini buruk, habis juga dia. Arif gimana kau ini? Ampun. Pelatihannya begini kok hasilnya jelek begini. Nah,
kami juga tentu berusaha menjaga nama baik. Adela juga. Kalau hasilnya buruk, ya malu kita. Gimana ini Pak Maman ini ngerjain guru kok hasilnya buruk kayak begini. Jadi kita tetap jaga reputasi. Nah, karena itu pelatihan ini hanya mungkin bisa menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya kalau ada kerjasama dengan Ibu. Nah, salah satu kerjasamanya Ibu kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan bahagia, dengan all out. Jangan asal nulis. Ya, bisa tidak? Ya pasti bisa lah. Nah, selalu ada waktu ya, di antara kesibukan. Saya ya tahu lah Bapak Ibu sibuk itu. Tapi selalu ada waktu untuk menyempatkan diri menulis. Nah, waktu untuk menulis ini yang seringkali tidak dimanfaatkan. Taruhlah misalnya ketika suami tidur, Anda bangun pagi, sembahyang subuh, sisakan waktu 10 menit. Kan nggak lama itu 10 menit. Ngetik aja, plak, 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 plak. Ya, nanti baru urusan yang lain. Terus setelah menjelang menunggu Isya, sisakan waktunya untuk menulis. Nah, yang jadi persoalan itu adalah Anda tidak biasa menyisakan waktu untuk menulis, itu persoalannya. Jadi dari sekarang coba sisakan waktu untuk itu. Nah, dengan pelatihan ini Anda kan terpaksa menyisakan waktu karena ada tugas. Ya, dan kalau tugas itu tidak dikerjakan ya nanti Anda tidak dapat sertifikat juga. Gitu loh. Ya. Jadi maksudnya pelatihan ini hanya mungkin bisa berhasil kalau kita semua bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ini nggak main-main ini. Malulah kita. Pertama malu pada diri sendiri dan malulah pada Tuhan yang sudah memberi keberkahan, ya kan, fasilitas, kebahagiaan, kesehatan. Nah, dan jangan lupa ya, menulis itu adalah pancaran kreativitas Tuhan. Jadi kalau Anda menulis sebetulnya Anda sudah memperpanjang kreativitas Tuhan. Ya, insya Allah tulisan itu ya akan menggelinding, membawa nasibnya sendiri. Betul itu, akan membawa nasibnya sendiri. Siapa tahu kalau tulisan Ibu itu dimuat di buku itu, lalu ada orang baca, lalu selalu itu ajaib, tulisan itu ajaib. Ya. Ada aura, ada mukjizatnya kira-kira gitu. Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita kuliah sudah dari jam hampir 1,5 jam ini. 75 menit, Pak. 75 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas pertama. Tapi sebelum tugas pertama, tolong Ibu camkan, ya, camkan betul, ya. Jangan takut salah. Ingat, Bu. Nulis saja, mau salah, mau benar, mau ngawur, mau ngaco, mau amburadul, tulis. Jangan takut salah. Ya, jadi misalnya ketika nulis, nanti jelek ini. Biarin aja, jangan takut salah, jangan takut jelek, tulis. Percaya, toh ini latihan. Ini latihan. Nanti diperbaikinya ya. Jangan Anda berpikir bahwa tulisan Anda itu nanti langsung masuk blok dalam buku itu, tidak. Tetap akan kita baca, akan kita cermati. Kalau sudah bagus ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya belum bagus, ya wajar, orang namanya lagi latihan kok ini. Amburadul kalimat-kalimatnya, ya nggak apa-apa juga, nggak bakalan ditangkap polisi. Ya kan? Dan tidak akan mengurangi reputasi Anda, orang latihan kok ini. Tulisannya berantakan, kalimatnya terkaing-kaing dan sebagainya, ya nggak apa-apa, namanya latihan.
Karena itu di situ judulnya pelatihan. Ya. Kalau Anda sudah mahir, ya ngapain ikut pelatihan? Ya. Atau kalau misalnya sudah mahir, paling tidak teknik pelatihan ini bisa digunakan untuk melatih atau mengajari murid. Ya. Jadi yang pertama, jangan takut salah. Jangan takut jelek. Tulis saja. Mau ngawur, mau pokoknya tulis. Dan menulislah dengan bahagia. Dengan enteng, kayak orang ngobrol itu loh. Ngobrol, tulis saja. Ya. Nah, menulislah dengan santai, ya tanpa harus tanpa beban. Jadi kalau habis sembahyang subuh, sebentar ya nulis. Ya, nulis. Enteng aja, cair aja seperti orang ngobrol. Nanti jelek, ya nggak apa-apa, namanya juga orang latihan kok. Ya, nah jadi sekat takut salah, takut jelek ini harus dibuang nih. Percaya, buang dulu. Berani aja, nekat aja. Nah, kalau itu sudah bisa kita biasakan, kita nggak takut nulis. Nulis aja. Oke, ya. Nah, kemudian berapa halaman nulisnya? Suka-suka Anda. Mau 10 halaman boleh, 5 halaman juga boleh. Mau setengah halaman juga nggak apa-apa. Mau 1 kalimat juga nggak apa-apa. Mau judulnya juga, judulnya doang, ya nggak apa-apa. Saking malasnya Anda cuma titik aja. Terus nanti ditanya sama Arif, ini Ibu titik aja nih, karya siapa? Ini nggak apa-apa. Ya. Tapi kan malu masa iya titik doang. Atau masa iya judul doang. Gitu. Tapi pada dasarnya ya tanpa ada batasan, berapapun Anda nulis, ya berapa halaman, suka-suka aja. Berhenti itu kalau menurut Anda ini sudah cukup atau ini sudah selesai. Baru berhenti. Ya. Nah, yang ketiga, tolong baca ulang dulu. Jadi setelah selesai Anda baca ulang lagi, perbaiki mana kalimatnya yang nggak benar, mana ejaannya yang nggak benar, mana yang nggak sesuai dengan pedoman umum ejaan dan seterusnya. Nah, nanti setelah dibaca diperbaiki lagi. Jadi kalau bisa jangan langsung kirim, tapi dibaca ulang. Ya. Nah, kemudian setelah baca ulang baru kemudian dicermati secara hati-hati, ya baca, oh ya udah aman nih, ya baru kirim. Nah, biasanya mata ini seringkali terkecoh. Ya, kita setelah baca itu ternyata ada saja kesalahannya. Ya tidak apa-apa, tapi prinsipnya pertama ini pelatihan. Maka ya, proses pelatihan ya wajar kalau kemudian masih banyak kekurangan. Dan kekurangan itu tidak menjadikan Anda kemudian jatuh miskin, ya kan? Ya, namanya juga pelatihan. Tapi keberanian untuk nulis itu penting. Oke ya. Nah, lalu tugasnya apa? Nah, tugasnya sesuai dengan yang disiapkan itu adalah ya, coba Anda menulis surat, ya, entah itu kepada kawan atau kepada siapa, ya. Kan nulis surat itu berkabar, ya enggak? Nah, menulis surat ke kepala sekolah. Anda berada di luar kota dan tidak bisa mengajar atau tidak bisa masuk karena ada banyak alasan. Misalnya saudara meninggal atau kemungkinan tiket pesawat nggak ada atau pokoknya cari alasan lah yang memaksa Anda tidak bisa hadir pada saat
Anda harus mengajar. Ya. Nah, tetapi Anda harus ceritakan dulu di situ tugas Anda di sekolah. Ya, tugas saya di sekolah itu gini, harusnya begini, mohon bisa ditangani, kira-kira gitu. Nah, kalau bisa paling sedikit tulisan itu lebih dari 1 halaman. Walaupun tadi disarankan berapa saja, boleh ya. Untuk kasus ini mohon supaya Anda bisa keluar gagasan-gagasan Anda itu tentang keluh kesah dan sebagainya kepada kepala sekolah. Ya. Kalau kebetulan yang ikut pelatihan ini kepala sekolah, ya Anda nulis surat ke wakil kepala sekolah atau kepada guru kelas. Terserah. Intinya itu bagaimana komunikasi lewat surat. Nah, memang sekarang ada WA, tapi WA itu nggak efektif dan hanya pokok-pokoknya saja. Ya. Kemudian ada email. Ya, email juga boleh, tapi dalam bentuk yang resmi lah. Ya, jadi surat itu resmi. Email yang resmi. Ya. Ada pertanyaan? Tolong perhatikan ejaan, tanda baca dan sebagainya di pedoman umum bahasa Indonesia itu. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kemudian kamus bahasa Indonesia Anda sudah punya belum? Belum. Nah, kamus bahasa Indonesia itu ada aplikasinya, jadi gampang. Kemarin di sana Kakak Doni. Ya. Nanti Adela bisa mengajari. Adela mana? Adela. Iya, Pak. Adela, ya. Tolong kasih tahu bagaimana cara mendownload kamus besar bahasa Indonesia. Iya, Pak. Nanti Ya. PUEB-nya saya kirim aja. Ya, boleh PUB kirim. Dan kemudian bagaimana cara ngedownload. Kan ada grupnya ya? Ya. Ya, kemudian ketua kelas dari grup ini siapa nih? Ketua sukunya. Jadi yang menghubungi itu lebih mudah. Kita tentukan ketua sukunya siapa. Ibu Fitri gimana? Ya, Ibu Fitri ketua suku ya. Ya, jadi nanti tugas-tugas segala macam bisa kirim ke Ibu Fitri, nanti Ibu Fitri ya share ke teman-temannya. Ya. Nanti ada beberapa bahan yang jadi gampang lah itunya. Ya, termasuk juga kalau misalnya ada masalah di antara Bapak Ibu itu bisa disampaikan ke Ibu Fitri. Ya, kalau mungkin juga ada wakilnya. Nah, ini kebetulan anak saya bikin tas, jadi ada hadiah tas. Tasnya bagus. Nah, kebetulan saya kan tinggal di Bojong, jadi nanti kalau tasnya sudah ada, Bapak Ibu boleh ambil di tempat saya. Nah, tempat saya daerah Bojonggede itu di seberangnya Bambu Kuning. Ada gimana? Ada suaranya? Kamu ada suaranya, Dek? Ada tuh ada. Udah ada, Fitri. Udah. Di unmute. Ya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Fitri ini di unmute dulu. Pak, mau nanya. Ya, Jadi ya. bentuk suratnya itu berarti non formal ya, Pak? Ya, betul. Ya. Betul. Intinya Anda cerita gitu loh. Baik. Ya, Ya. cerita Pak, saya lagi di sini gini-gini, di sini begini. Pokoknya ngobrol aja. Iya, baik. Ya. Makasih, Pak. Ya. Terus materinya nanti selain surat itu nanti Anda diminta untuk
pengalaman mengajar, tugas berikutnya pengalaman mengajar di masa corona. Ya, kemudian ada nggak gagasan Anda untuk bagaimana cara mengatasi kasus corona ini? Nah, kemudian yang keempat itu adalah Anda diminta untuk membuat cerita rakyat yang ada di sekitar Anda. Ya, kira-kira itu. Nah, pilihan pertama tugas menulis surat, karena rasanya nggak mungkin lah Anda nggak bisa nulis surat itu. Ya nggak. Ya, tapi nulis surat yang menceritakan banyak hal tentang kesulitan Anda sehingga tidak bisa mengajar. Kira-kira gitu. Ya. Jadi sengaja saya buat sesuatu yang pasti Anda bisa melakukannya. Dan nulis surat itu masa iya nggak bisa nulis. Ya nggak. Nah, kira-kira gitu. Nanti dikirim hari Jumat, jangan Jumat ya, malam Jumat, Kamis, malam Jumat dikirim ya, supaya ada waktu untuk membacanya, untuk mengeditnya, untuk memperbaikinya. Tapi saya kira dikirim Jumat pagi juga hari Jumat nggak ada masalah itu. Jadi kami memperbaikinya hari Sabtu dan malam Minggu. Kasihan Adela malam nggak bisa malam Minggu. Kalau gitu tetaplah kita Kamis malam Jumat, paling telat malam Jumat. Nah, bisa lewat laporan juga ke Ibu siapa tadi yang ketua kelas. Ya. Ya, mangga Pak. Ya, jadi nanti forward ke ketua kelas untuk melaporkan bahwa Anda sudah mengirim tugas. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Arif, Adela, coba Anda bicara untuk menutup acara ini. Iya, acara sudah selesai. Mas Arifnya mana? Ada tuh Arif. Ya udah silakan Mbak Adela, lanjutkan. Ayo, udah acara sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti silahkan ditanyakan di grup. Ya sudah. Selamat Arif, selamat siang. Arif, ada komentar Arif, ada tambahan. Oh, kirim tugas. Oh ya, bikin email Adela. Ya, nanti emailnya dikirim lewat saya grup kirim WhatsApp. lewat WA. Ya. Ya. Nanya lagi, tugasnya dalam bentuk PDF ya Pak? Jangan. Oh. Supaya bisa diperbaiki, Bu. Oh iya. Ya. Dalam bentuk Word aja. Word aja. Baik. Ya. Ya. Sekian ditutup Arif, nih Pak. Arifnya mana? Hadir. Ya, udah Arif, nggak ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan, Adela yang nutup. Oke, sudah Pak cukup. Nanti di WA grup lanjutannya yang kurang. Oke. Terima kasih Arif, terima kasih Adela, terima kasih ibu-ibu dan bapak guru. Insya Allah niat kita baik, hasilnya juga akan baik. Ya, saya izin keluar dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Silakan keluar. Saya pamit, saya juga pamit. Kita tutup roomnya. Selanjutnya kita nanti di WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berkarya.